Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya akan sedikit mereview laga-laga kemarin malam. Dan untuk laga kemarin malam, bagus 3 tim saja, dimana Sporting Lisbon kemarin lebih menyarankan win saja ketimbang handicap. Dan memang benar Lisbon menangkan laga dengan selisih 1 gol. Kemudian Blackburn menangkan laga dengan selisih 1 gol. Indonesia over gol kemenangan Thailand 4-0. Nah, ini dia untuk laga kemarin malam. Blackburn win masuk, over gol 2/4 masuk, terjadi 2-1 kemenangan Blackburn. Kemudian ada Thailand versus Indonesia, berakhir dengan kemenangan Thailand dengan skor 4-0. Saya lebih analisa over gol masuk. Kemudian Chelsea berhadapan dengan Brighton. Ini bermain imbang, dari handicap kita tidak bagus, tetapi untuk under goal sangat bagus. Kemudian ada Manchester City, ini tidak masuk karena City hanya menang tipis dengan skor 1-0 saja. Kemudian ada Lisbon berhadapan Portimonense, over goal masuk. Kemudian untuk Lisbon per tempat ini LH. Oke. Kemarin saya lebih menyarankan ke over goal saja. Dan Gwen Mahrez ada Victoria bermain imbang 1-1. Oke. Dan untuk over LH. Nah, itu dia untuk laga kemarin malam, bisa silakan dikoreksi kembali atau jadikan referensi. Nah, mengenai dari laga-laga malam hari ini, saya akan membahas ada 6 laga, mulai dari Liga Portugal ada 2 laga, kemudian dari Liga Premier Inggris, kemudian dari Inggris Championship ada 3 tim. Oke. Dan langsung saja pembahasan yang pertama, saya akan membahas pertandingan Arouca berhadapan dengan Sporting Braga. Dan mengenai dari laga ini, melihat dari line up pemain, di mana tuan rumah Arouca ini memiliki 2 pemain yang cedera. Kemudian tim tamu Braga sekitar memiliki 6 pemain yang cedera, cukup banyak untuk Sporting Braga. Kemudian untuk melihat dari 5 laga terakhir, di mana saat Sporting Braga ini memiliki banyak pemain yang cedera, mereka kurang bagus. Dari 5 laga terakhir mereka hanya 1 kali kemenangan, 1 imbang dan 3 kekalahan, cukup sama dengan performa Arouca ini. Udah melihat dari peringkat sementara dari Liga Portugal ini, di mana tuan rumah Arouca berada di peringkat 12 dengan meraih 14 poin. Kemudian tim tamu Sporting Braga berada di peringkat 4 dengan meraih 28 poin. Nah, mengenai dari laga ini Sporting Braga berhadapan dengan Arouca, saya terfokus ke under goal, under 2/3/4 gol untuk laga Sporting Braga. Oke. Kemudian di laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Porto yang akan kembali berhadapan dengan tim tamu Benfica. Nah, mengenai dari laga ini, melihat dari pasar handicap, di mana Porto memberikan power handicap paling rendah 4 handicap kepada tim tamu Benfica. Dan melihat dari line up pemain untuk kedua tim, Porto saat berhadapan dengan Benfica ini bisa dikatakan cukup bagus atau sama-sama memiliki pemain yang cedera, di mana tuan rumah Porto memiliki 2 pemain cedera, kemudian Benfica ada 3 pemain cedera. Dan melihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim cukup bagus, dan bisa dikatakan pertemuan terakhir mereka sempat bertemu pada tanggal 24 ini, berakhir dengan kemenangan Porto dengan skor 3-0. Dan melihat dari peringkat sementara ini, pertandingan papan atas dari Liga Portugal, di mana Porto berada di peringkat 2 dengan meraih 41 poin, hanya selisih 3 poin saja dengan peringkat 1 yaitu Sporting Lisbon. Kemudian Benfica berada di peringkat 3 dengan meraih 37 poin. Saya mengira untuk laga ini Porto akan lebih bermain barbar dengan memiliki misi untuk meraih 3 poin. Jika meraih 3 poin, Porto besar kemungkinan mereka akan memepet peringkat 1 yaitu Sporting Lisbon. Oke, kemudian saya pergi ke Liga Premier Inggris. Saya akan membahas pertandingan. Nah, saat saya melihat dari performa kedua tim, tuan rumah Manchester United berhadapan dengan Burnley ini, di mana dilihat dari pasar handicap, Manchester United menjadi tim yang diunggulkan karena mereka memberikan power handicap paling rendah yaitu 1 handicap pada tim tamu Burnley. Dan melihat dari line up pemain, di mana tuan rumah Manchester United memiliki 3 pemain yang tidak akan bermain untuk laga malam hari ini. Lindelof yaitu Pogba masih cedera, kemudian Fernandes akumulasi kartu kuning. Kemudian untuk tim tamu Burnley, mereka memiliki 2 pemain yang cedera. Kemudian melihat dari 5 laga terakhir,
bisa dikatakan kurang bagus untuk kedua tim ini, di mana laga terakhir Manchester United bermain imbang saat bertandang ke markas Newcastle. Kemudian di laga terakhir untuk tim tamu Burnley, mereka bermain imbang saat berhadapan dengan West Ham dengan skor 0-0. Dan melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah Manchester United berada di peringkat 7 dengan meraih 28 poin. Kemudian untuk tim tamu Burnley berada di peringkat 18 zona merah dengan meraih 11 poin. Namun dari laga ini saya terfokus ke under goal. Bisa dikatakan Manchester United ini untuk musim-musim ini atau belakangan ini mereka sangat sulit dalam mencetak gol. Kemudian dari pasaran handicap saya melihat bagus masih berada di Manchester United per 1 handicap atau aman berada di win. Oke, biar komen ke under goal. Kemudian di laga berikutnya saya akan pergi ke Inggris Championship. Di laga pertama saya akan membahas pertandingan tuan rumah Bournemouth yang akan berhadapan dengan Cardiff. Namun dari laga ini melihat dari pasar handicap masih tetap tim yang diunggulkan itu adalah tuan rumah Bournemouth karena mereka memberikan power handicap paling rendah setengah handicap kepada tim tamu Cardiff. Dan melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, benar Bournemouth memiliki 2 pemain yang cedera, kemudian Cardiff ada 2 pemain yang cedera. Kemudian melihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim ini bisa dikatakan Bournemouth dari 5 laga terakhir mereka sangat mengalami penurunan performa. Kemudian untuk Cardiff ini adalah tim yang sangat jago bermain tandang, di mana performa kandang Cardiff ini sangatlah buruk. Dan melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, Bournemouth berada di peringkat 1 dengan meraih 46 poin, hanya selisih 1 poin saja dengan peringkat 2 yaitu Fulham. Kemudian Cardiff City ini berada di peringkat 20 dengan meraih 22 poin. Sangatlah tidak wajar dari pasaran handicap ini. Kenapa Bournemouth bisa memberikan power setengah handicap pada tim tamu Cardiff? Itu menjadi pertanyaan. Kemungkinan besar karena Cardiff ini sangat bagus saat bermain tandang. Namun dari laga ini saya mengira kedua tim ini akan mampu mencetak gol. Over 2/4 gol mungkin cukup bagus untuk laga ini. Bournemouth berhadapan dengan Cardiff City. Kemudian saya membahas di laga yang kedua, saya akan membahas pertandingan Nottingham berhadapan dengan Huddersfield. Namun dari laga ini untuk performa kedua tim bisa dikatakan sedikit berimbang, tetapi melihat dari pasaran handicap di mana tuan rumah Nottingham ini memberikan power handicap paling rendah yaitu 4 handicap pada tim tamu Huddersfield. Kemudian melihat dari line up pemain untuk kedua tim, Nottingham memiliki 3 pemain yang cedera, Huddersfield ada 4 pemain yang cedera. Kemudian performa dari 5 laga terakhir mereka cukup bagus berada di tuan rumah. Kemudian melihat dari sejarah pertandingan di mana kedua tim ini sempat bertemu pada bulan 9 berakhir dengan kemenangan Nottingham dengan skor 2-0. Dan sedikit mereview dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah Nottingham berada di peringkat 9 dengan meraih 34 poin. Kemudian tim tamu ini berada di peringkat 6 dengan meraih 36 poin. Kemungkinan besar terbuka lebar untuk terjadinya over goal masih bagus menurut saya. Untuk laga ini bisa jadi akan terjadinya over goal, tetapi saya lebih terfokus ke handicap untuk laga Nottingham berhadapan dengan Huddersfield. Oke, ini analisa saya lebih ke Nottingham handicap. Oke, analisa skor over full. Oke, kemudian di laga terakhir saya akan membahas pertandingan Stoke City berhadapan dengan Derby. Nah, mengenai dari laga ini melihat dari performa kedua tim bisa dikatakan tim yang sangat alap dalam mencetak gol. Dan lihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana Stoke City berada di line up pemain. Stoke City memiliki 5 pemain yang cedera, kemudian 5 pemain yang cedera. Kemudian Derby ada 2 pemain yang cedera. Kemudian melihat dari performa kedua tim, kemudian untuk performa dalam mencetak gol bisa dikatakan kedua tim ini sangat alot dalam mencetak gol. Ini alasan saya under 2/4 full untuk laga Stoke City berhadapan dengan Derby. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas, mulai dari Liga Portugal. Aroca berhadapan dengan Braga. Saya mengira laga ini akan berakhir dengan under goal. Oke, kemudian ada Porto berhadapan dengan Benfica. Saya lebih terfokus ke tuan rumah Porto.
berikan per 4 handicap karena Porto jika meraih 3 poin untuk laga ini mereka akan memepet Sporting Lisbon yang berada di peringkat 1 atau memiliki poin yang sama dengan Sporting Lisbon. Kemudian dari Liga Premier Inggris, Manchester United berhadapan dengan Burnley, di mana di laga terakhir Manchester United ini menelan bermain imbang saat berhadapan dengan Newcastle. Kemungkinan besar handicap berada di Manchester United. Kemudian untuk analisa skor kuat berada di under goal sejak ditangani Rangnick atau pelatih baru Manchester United. Terbukti Manchester United sangat sulit dalam performa mencetak gol. Kemudian dari Inggris Championship, Bournemouth berhadapan dengan Cardiff, saya lebih terfokus ke over 2/4 gol. Kemudian dari Nottingham berhadapan dengan Huddersfield, Nottingham per 4 handicap analisis skor berada di over gol. Kemudian Stoke City berhadapan dengan Derby under 2/4 gol. Oke, dan mudah-mudahan cukup profit seperti laga-laga kemarin malam. Ada 3 tim yang bagus, dan saya perjelas lagi Manchester United under 23/4 gol, kemudian Stoke City under 2/4 gol, kemudian Bournemouth over 2/4 gol, kemudian ada Nottingham per 4 handicap Braga under 23/4 gol, Porto per 4 handicap. Oke, masih tetap sama, hanya berbeda, ada 5 tim. Porto per 4 handicap, Braga under goal, Nottingham per 4 handicap, Stoke City under goal, Manchester United under goal. Nah, itu dia beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Jadi jika teman-teman ada memiliki analisa yang cukup sama dengan analisa saya, silahkan gas. Oke, ini saja untuk pembahasan laga-laga malam hari ini. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.